Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainunisa Rahmadani dari kelas 1D. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah topik mengenai efektivitas penggunaan teknologi telemedicine terhadap peran manajer menganalisis beban kerja tenaga kesehatan pada fungsi staffing di rumah sakit. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utamanya yaitu kekurangan tenaga medis, fasilitas yang belum merata, dan meningkatnya jumlah pasien. Dampaknya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang cepat dan berkualitas. Dampak dari permasalahan ini yang pertama, dampak terhadap fasilitas kesehatan. Banyak rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas. Yang kedua, peralatan medis seringkali terbatas atau rusak. Yang ketiga, fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih minim. Yang kedua, ada dampak terhadap SDM kesehatan. Yang pertama yaitu tenaga medis kewalahan menangani pasien. Yang kedua, banyak dokter dan perawat enggan ditempatkan di daerah terpencil. Yang ketiga, kekurangan pelatihan membuat layanan kurang maksimal. Dan yang terakhir, yaitu ada dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, antrian panjang membuat pasien harus menunggu lama. Yang kedua, biaya kesehatan masih menjadi kendala bagi sebagian orang. Yang terakhir, kurangnya kesadaran kesehatan menyebabkan banyak penyakit terlambat ditangani. Yang ketiga, analisis masalah. Masalah ini terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama, kurangnya tenaga medis, konsentrasi dokter dan perawat masih terfokus di kota besar. Yang kedua, sistem rujukan belum optimal. Banyak pasien langsung ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas. Dan yang ketiga, anggaran kesehatan terbatas. Banyak daerah belum mendapatkan dukungan dana yang belum cukup untuk meningkatkan pelayanan. Yang keempat yaitu standar hukum atau aturan yang berlaku. Beberapa regulasi yang mengatur masalah ini yaitu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Yang kedua ada di Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2016 yang berisi menekankan distribusi tenaga medis yang lebih merata. Yang ketiga ada regulasi BPJS Kesehatan, mewajibkan sistem rujukan berjenjang agar pasien tidak langsung memenuhi rumah sakit besar. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi kendala di lapangan. Yang kelima, rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, peningkatan SDM kesehatan. Memberikan insentif dan tunjangan bagi tenaga medis yang bekerja di daerah terpencil. Menyediakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan tenaga medis. Yang kedua ada penguatan fasilitas kesehatan. Menambah investasi dalam teknologi medis dan alat kesehatan. Mengoptimalkan sistem rujukan agar layanan lebih efisien. Yang ketiga, ada implementasi reguler yang lebih ketat. Pemerintah harus memastikan anggaran kesehatan yang lebih merata. Pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit dan puskesmas perlu ditingkatkan. Yang keenam, kesimpulan. Masalah layanan kesehatan di Indonesia perlu segera diatasi dengan distribusi tenaga medis yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, dan aturan yang ditegaskan dengan baik. Kualitas layanan kesehatan dapat meningkat. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, referensi. Artikel dari jurnal yang digunakan sebagai dasar video ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.